Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Allah Roh Kudus, Kau ada di sini. Sekalipun kami tidak bisa melihat di mana Engkau berada atau wujud-Mu, tapi kami tahu dengan segenap hati, bukan sekedar perasaan, namun dengan iman, bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Roh Tuhan ada di tengah mereka. Roh Kudus, Kau manis, Kau indah, Kau bersih, Kau sempurna, Kau baik hati, lemah lembut, penuh dengan cinta kasih. Engkau kuat, gagah perkasa. Kau sanggup melakukan segala perkara. Kaulah api, Kaulah sungai kehidupan. Kaulah lidah api di lidah kami. Lidah api di dalam hati kami dan di atas kepala setiap kami yang rindu dan lapar akan kebenaran. Puaskan Tuhan, sampaikan firman. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Anda bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya bisa merasakan dari tadi waktu memuji Tuhan, bukan kerasa-kerasaan, tapi sana sini di tubuh saya. Terasa listrik sorgawi. Saya tahu Tuhan ada di sini bukan karena perasaan kita. Tapi seperti tadi saya katakan dalam doa, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Roh Allah ada di sana. Kita punya seorang penolong yang tangguh, namanya Roh Kudus. Dan kita semakin membutuhkan Dia tahun-tahun yang akan datang. Karena dunia semakin tidak pasti. Namun, Dialah seorang sahabat yang paling kita abaikan di hidup ini. Sahabat setiap anak Tuhan yang paling diperdebatkan. Roh Kudus itu lebih dari bahasa roh. Roh Kudus itu seorang pribadi. Pribadi ketiga Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus berkata, kamu bisa hujat saya, masih ada pengampunan. Karena mungkin kamu belum tahu kebenaran. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, roh kebenaran itu dengan apa? Garam bisa diasinkan. Kalau sabun kotor, gimana dicucinya? Dialah agen dengan A huruf besar. Dialah Allah. Dialah meterai keselamatan kita. Dia menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Lalu kalau sampai Dia kita tolak, dengan apa? Siapa lagi yang akan ajari kita kebenaran? Seminari? Sekolah teologi? Bukan itu sih. The Spirit of the Truth. Roh kebenaran itulah Roh Tuhan. Dan Dia ada di sini hari ini mau mengajari kita supaya kita mengenal Dia. Saya rindu hari ini yang diimpartasikan bukan hanya pengetahuan belaka, apalagi teori. Tapi saya berdoa agar Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita, khususnya dalam membuat keputusan tahun depan. Kita baca dulu sekarang firman Tuhan yang ada di Yohanes pasal 14 ayat 15-18 bunyinya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 15 saya bacakan lalu saya jelaskan. Jikalau kamu mengasihi aku, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Kalau kamu cinta saya, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada kata jika berarti tidak tentu. Karena manusia itu lemah, sungguh kita ini hanya daging darah. Sekalipun bejana tanah liat ini diisi harta sorgawi itulah bukan hanya Injil itu beritanya, tapi roh Injil itulah Roh Kudus yang ditanam di dalam diri kita, dalam hati orang yang percaya. Tapi sebenarnya konteks atau kontainernya ini, wadahnya itu tanah liat. Kita ini bejana yang gak sempurna. Makanya Tuhan pakai kata jikalau itu realistis. Karena kemungkinan besar kita akan gagal. Jikalau bukan gagal total dalam mengikut Yesus. Kalau kita berdasar dengan pengetahuan kita atau niat baik, gak cukup tuh. Strong will bahkan kalau berkemauan keras seperti Petrus. Oh, orang lain bisa meninggalkan engkau Tuhan.
Guru, tak sekali-kali aku akan meninggalkanmu, aku akan mati dengan kau. Ayam belum berkokok 3 kali, belum berkokok 2 kali, dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Ya, ketika ayam 2 kali berkokok, Petrus sudah memenuhkan tabung penyangkalannya. Pengkhianatan terjadi. Bayangin, itu Petrus 3,5 tahun fisik ketemu Yesus. Masih begitu lemah. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta, Petrus berubah. Si Kefas itu menjadi batu karang yang teguh, sekalipun dia sekali-kali masih belajar, sekali-kali masih kesleo, kira-kira begitu. Tetapi sudah beda dengan dulu. Roh Kuduslah yang menolong dia untuk jadi kuat. Roh Kuduslah yang membimbing Petrus dalam imannya. Roh Kuduslah yang terus tiap hari, tiap saat memperkenalkan jalan Yesus kepada Petrus. Makanya itu Tuhan Yesus tahu kelemahan kita. Ayat 16 dia berkata, aku akan minta kepada Bapa. Ini pra Pentakosta, sebelum Yesus mati bahkan. Nanti aku akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kenapa penolong yang lain? Kenapa nggak Yesus saja sih? Yesus harus naik ke sorga setelah nanti bangkit. Kalau Yesus masih fisik secara jasmani di bumi, kan kita nggak bisa semua ketemu Yesus, kan harus janjian dulu. Karena kalau Tuhan Yesus dalam darah dan daging manusia, sekalipun dia tidak berdosa, tapi kan Tuhan Yesus diikat waktu. Nggak bisa hadir di mana-mana. Karena bukan dalam tubuh sorgawi, tapi tubuh jasmani. Karena itu Tuhan berkata, aku harus pergi, tapi aku akan minta kepada Bapa, kamu akan dikasih penolong yang lain. Ya, dia adalah Allah. Allahnya orang Kristen bukan 3 ya, udah nggak usah diteorikan. Tapi 1. Tapi dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sekalipun hari ini kita nggak bersama Yesus secara jasmani, nggak masalah. Malah Yesus bisa bersama dengan setiap kita di mana-mana, kapanpun saja. Nggak ada beda waktu, nggak ada jarak, tidak ada perbedaan tempat. Makanya sekarang saya di sini, ada di sana. Yesus yang sama, bayangkan. Non jasmani, dia hadir dalam wujud yang lain. Rohnya di tengah-tengah kita. Oh haleluya, pribadi yang sama. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dari sini, Yesus mau menghapus kata jika atau jikalau kamu mengasihi aku. Udah gak perlu lagi ragu. Kalau nanti Bapak mengutus seorang penolong yang lain, penolong itu akan tangguh. Udah dihapus kata jika. Menjadi pastilah kamu akan mengasihi saya. Dan kamu akan menuruti segala perintahku. Sejak Roh Kudus diberikan dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan mengasihi Yesus, mulut bisa mengaku, tapi kalau perbuatan kita membenci dia, hati kita gak enak sendiri loh. Seperti ada yang gelut sama kita di dalam hati. Kalau kita gak nurut sama segala perintah Tuhan, kalau kita pilih-pilih, tebang pilih, atau kalau sebagian orang malah nekat, gak nurut sama sekali, hati kita itu tidak akan pernah merasa plong atau lega. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Itu seperti kita sedang bergulat dengan Tuhan. Bergulat dengan seseorang di dalam jiwa kita. Makanya itu orang mau berdosa bisa. Tapi di era Roh Kudus seperti ini dibuat susah. Saya nggak berkata bahwa sulit untuk kita jatuh dalam dosa. Malah terkesan mudah. Lebih gampang jatuh daripada bertahan, ya kan? Tetapi mau dosa itu dibuat susah di era Roh Kudus. Kalau kita sudah kenal Yesus, kita sudah terima dia, kita mau dosa itu ya, kita itu harus sengaja loh, usir Roh Kudus dari hidup kita. Kalau nggak gitu, nggak bisa kita berdosa dalam hadiratnya. Pasti nggak enak, nggak keruan, pasti kita ditemplak kiri dan kanan, kita diinsafkan dari dosa, diinsafkan dari, Roh Kudus kalau diberikan, dia diberikan kepada dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Itu yang terjadi dalam diri kita. Wah, gak gampang rasanya mau berdosa itu. Dan pura-pura tidak terjadi sesuatu. Kalau sampai ya, kita masih bisa kembali pada Tuhan setelah jatuh. Itu Roh Kudus. Kalau gak ada Roh Kudus kita gak bisa kembali. Hati mengeras seperti Firaun. Dan biasanya kalau kita mengeras seperti Firaun hatinya, itu perlu bertahun-tahun, bahkan bisa saja belasan tahun seperti Raja Saul. Gak segampang itu. Itu harus latihan dulu. Kalau sampai hati seseorang itu mengeras, jangan kira dia jatuh semalam. Itu sudah latihan, itu sudah rehearsal. Gladi resik, gladi kotor,
Itu sudah terjadi belasan tahun. Sampai hati orang itu membatu. Itu berarti Roh Kudus sudah didukakan demikian rupa sampai diusir-usir dari hidupnya. Tapi Roh Kudus itu Roh Yesus kan setia. Diusir sekali gak mau pergi dia. 2 kali, 3 kali, terus. Tapi kalau kita keterlaluan, dan satu titik nanti, dia tidak akan menginsafkan kita lagi. Disitulah seorang berdosa atau pendosa susah untuk kembali. Sulit untuk dipulihkan. Jangan takut kalau saya ngomong begini ada orang yang berkata, berarti saya gak bisa dipulihkan Pastor Philip. Kalau Anda masih bisa berteriak dan berkata, berarti aku gak bisa dipulihkan. Itu ada Roh Kudus. Gak mungkin Anda bisa takut akan Tuhan kalau bukan karena Roh Tuhan. Aku meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dia itu tangguh. Ya, dia itu tangguh. Untuk menghapuskan kata jikalau kamu mengasihi aku. Karena Roh Kudus kalau diberikan, tugas utama Roh Kudus itu bukan memperkenalkan dirinya. Makanya namanya hanyalah Holy Spirit, Roh Kudus. Tugas utamanya adalah memperkenalkan Yesus kepada kita, Anak Allah. Makanya Roh Kudus itu dicurahkan untuk mengajarkan kepada kita umatnya bagaimana mengasihi Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah roh ketaatan. Dia bukan roh kemurtatan. Roh kemurtatan itu roh jahat. Roh Kudus itu roh perkenanan. Roh kekudusan. Jadi dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita, dia akan melatih kita untuk taat kepada perintah-perintah Bapa. Itu tujuannya. Makanya Yesus tahu akan hal ini. Nanti Tuhan Yesus akan pergi secara jasmani. Aku meminta kepada Bapa agar engkau diberi penolong yang lain. Dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Wow, Roh Kudus itu tidak kontrakan. Karena Yesus membeli kita, membeli lunas bahkan, membeli dengan darah. Sekali kita miliknya, Roh Kuduslah meterai keselamatan. Sekalipun kita masih tinggal dalam tubuh dan darah yang masih bisa kumat-kumatan. Sungguh loh, kalau hari ini saya tidak menyangkal diri dan memikul salib, saya akan kembali kepada Philip yang lama. Dan Philip yang lama, Anda pasti gak akan suka. Saya orangnya dulu seperti apa, kebiasaan buruk, emosian, gak sabaran, gak ada kasih, dingin, tidak ada senyum, apalagi ketawa. Saya masih bisa, karena badan saya ini masih ada memorinya. Namanya tubuh Adam suatu hari kalau mati, debu menjadi debu, tanah menjadi tanah, jiwa kita kembali pada Tuhan, diberi tubuh mulia. Nah waktu itu sudah gak ada lagi memorinya. Udah ciptaan baru. Tapi roh saya sudah ditebus, jiwa saya sudah ditebus. Badan saya sekarang menjadi senjata kebenaran. Ku persembahkan tiap hari karena aku tahu bahwa badanku ini adalah bait suci. Bait sucinya siapa? Bait Allahnya Roh Kudus. Karena saya persembahkan, yang dulu tangan saya buat untuk mukul orang, sekarang buat tumpang tangan. Buat untuk memberi rasa aman. Mulut dulu untuk menjatuhkan, sekarang saya pakai mulut ini untuk memberitakan. Jadi badan saya nurut. Karena roh dan jiwa saya sudah ditebus. Di dalam diri saya ini ada ciptaan baru. Tapi kalau Anda lihat tubuh saya, ya saya dari dulu ya begini, cuman lebih tua. Tapi di dalam diri saya ada satu dunia yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan itu adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Jiwa saya itu terdiri dari kehendak bebas saya, pikiran saya, perasaan saya. Roh saya itu bicara sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Bayi waktu di USG pertama kali diberitahu positif. Positif hamil mamanya. Sang ibu muda tersebut yang barusan hamil, baru berapa minggu dites, waktu dilihatkan sang suami senang sekali tapi nggak tahu mana bayinya dok, anak pertama. Ternyata satu dot atau satu titik yang ada kehidupan. Itulah roh manusia, belum ada badan, belum ada jari 5, setiap tangan. Roh kita tinggal di situ Roh Kudus. Ini dahsyat dan disitulah di dalam area roh itulah ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Namanya kepekaan. Sensitivity to the Holy Spirit. Itu yang membuat kita rasa gak serak kalau kita setelah mengatakan sesuatu bukan orang yang suka guilty-an ya, suka rasa bersalah, enggak. Itu juga yang membuat kita itu jadi rasakan damai sejahtera Allah di sana. Itu bukan feeling loh. Emosi orang itu sebatas sana, sebatas jiwanya. Tapi ada orang tertentu di badai yang luar biasa, tapi heran. Bukannya dia itu tenang secara feeling atau perasaan, dia juga kalap seperti yang lainnya. Tapi di dalam dirinya ada blessed assurance. Ada keyakinan iman, ada kepastian. Seperti ada asuransi sorgawi, seperti ada garansi.
Makanya itu martir-martir di zaman dulu dalam sejarah gereja. Mereka menghadapi kematian itu dengan ketenangan yang luar biasa. Itu bukan tren-trenan karena mereka dari dulu itu tentara. Bukan karena mereka itu gimana. Bukan karena mereka semedi, bukan. Itu ada sesuatu dalam dot itu atau dalam titik itu yang hidup itu. Di situ Tuhan Allah letakkan kerajaannya. Jaga itu. Itulah keselamatan jiwa. Kita lihat ayat 17. Dia menyertai kita selama-lamanya ya kan. Kita miliknya. Yaitu roh kebenaran. I love it. The Holy Spirit itu roh kebenaran Allah Roh Kudus itu. Dia bukanlah roh kesalahan, kefasikan. Dia roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Celakanya bukan hanya dunia. Kadang-kadang gereja juga tidak bisa menerima dia. Selain menjadikan dia hanyalah sebuah doktrin saja. Sebab dunia nggak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia. Bahkan bahasa roh pun jadi perdebatan. Enggak sih bahasa roh itu bahasa roh diberikan dalam kehidupan seseorang yang memintanya, yang percaya, yang haus, dan tahu bahwa itu adalah gift atau karunia perjanjian baru. Itu dikasih ke kita agar kita memakai itu untuk mengasihi Yesus. Jadi jangan kita menghakimi orang lain yang berbahasa lidah. Kalau kita sendiri nggak percaya, sudah simpan saja. Nggak apa-apa, kan nggak ada paksaan. Karena baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah itu kan bukan keharusan, tapi kehausan. Yang haus yang dapat kan? Kalau orang lain pakai itu untuk mengasihi Yesus, itu nggak ada urusannya sama yang menonton. Karena dia berdoa sama Tuhan. Jangan kita tuntut harus ditafsirkan. Jangan diterjemahkan masalah. Siapa bilang nggak ditafsirkan? Orang yang berbahasa roh itu menafsirkan. Ditafsirkan bahasa lidahnya. Kenapa? Setelah dia bahasa roh, kejadian setelah itu sepanjang hari, misalkan kalau dia bahasa lidah di pagi hari, itu adalah tafsiran dari bahasa roh itu. Di-upload dulu, download dulu, di-upload dalam kejadian. Makanya orang yang berbahasa lidah, rajin mendengungkannya, menuai buahnya, kata Amsal. Itu kan setelah dia download sesuatu dari Tuhan. Lalu Tuhan mulai upload rencananya sepanjang hari. Makanya terjadi banyak kebetulan, banyak tuntunan. Namanya spirit-led life atau kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Barang siapa dituntun oleh Roh, Roma 8, dia adalah anak-anak Allah yang dituntun oleh Roh Allah. Janganlah, kalau kita berbahasa lidah juga jangan menghakimi mereka yang tidak berbahasa roh. Ya udah nggak apa-apa, pengertiannya beda. Tapi yang pasti ya, semua yang dari Roh Kudus yang diberikan itu bukan untuk perdebatan, tapi untuk mengasihi Yesus. Dan untuk membantu kita nurut sama segala perintahnya. Suatu hari saya pernah berbahasa roh, tahun berapa saya lupa. Lalu dari bahasa lidah saya itu saya tergerak sekali untuk pergi ke sebuah negara. Ternyata betul kan, ketika kami mulai masuk ke negara itu yang tertutup bagi Injil, ternyata dibuka. Kita jalan depan nggak pakai gerilya. Ngomong terang-terangan minta izin boleh nggak kita adakan KKR, kebaktian kebangunan rohani di sana. Lihat itu bahasa roh itu berguna, malah membuka pintu sebuah bangsa. Terjadi kebangunan rohani puluhan ribu orang. Saya ingat waktu itu yang hadir. Tuhan jamah dengan dahsyatnya. Tanpa tumpang tangan orang sembuh di mana-mana. Dan itu yang sakit adalah orang-orang yang menderita demikian dari lahir. Bukan sesuatu yang sifatnya sugesti. Itu yang nggak bisa, adalah mujizat-mujizat seperti di Kisah Para Rasul yang nggak bisa disangkali. Lihat, bahasa roh itu berguna bagi saya. Karena itu saya percaya ayat ini memberikan peringatan pada kita bahwa dunia nggak bisa menerima dia just because they don't understand him. Jangan sampai gereja menolak dia karena kurang mengerti cara Roh Kudus beroperasi. Tidak paham tentang karunia-karunia Roh Kudus itu apa. Yang kita dengungkan seringkali adalah buah. Buah itu yang penting, kasih itu memang terbesar. Betul. Tapi kasih nggak sendiri loh. Kasih itu punya twins. Kasih, iman, pengharapan. Faith is important too. Nggak ada ayat yang berkata tanpa kasih kamu tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa kasih sia-sia. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tapi tanpa iman kamu tidak bisa menyenangkan Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11. Kita diselamatkan oleh pengharapan, Roma 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Jangan pernah kita itu mengira, hanya ada satu elemen dalam kerajaan Tuhan. Jangan just because we don't understand karunia Roh Kudus. Bukan berarti itu tidak perlu. Karena karunia Roh Kudus kalau dipakai dengan cara yang untuk mengasihi sesama, itu berguna luar biasa. Seperti saat teduh bersama, lihat hikmat marifat. Apa yang terjadi waktu ngeflow. Berapa banyak orang disembuhkan seperti kesaksian-kesaksian tadi. Itu nggak kebetulan.
Kadang-kadang umum sekali general, kadang-kadang spesifik. Seingat saya, kadang-kadang saya pernah juga menyebut sampai nama kok. Saya nggak kenal Anda. Bukan karena saya sakti, tapi itu Roh Kudus bekerja. Buktinya setelah itu saya juga lupa. Saya ini orangnya dibuat Tuhan auto delete kalau setelah karunia itu berfungsi gimana. Saya lupa sendiri. Oh iya, Pastor Philip pernah ngomong gini. Oh iya, kalau nggak kirim kesaksian, saya nggak bacakan gitu. Saya juga nggak tahu, saya lupa pernah terjadi begitu, saya pernah ngomong begini. Semua kan untuk kemuliaan Tuhan. Karunia itu penting. Tapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Coba Anda lihat ya, ada 2 dimensi Roh Kudus punya tuntunan. Pertama dia berkata, Ia menyertai kamu. Itu berarti inside ya, inwardly atau di dalam. Dan itu di luar. Menyertai itu kan, serta itu kayak seperti kalau kita iring-iringan mobil. Mobil ini menyertai mobil presiden, itu kan mobil pas pampres, pasukan pengawalnya. Menyertai itu begitu. Ia menyertai itu, Roh Kudus mengawal kita, padahal dia lebih pangkat. Dialah presidennya, malah dia yang menyertai kita. Roh Kudus itu adalah roh yang sangat mengalah. Makanya Roh Kudus itu nggak marah-marah kan? Lihat kalau orang penuh Roh Kudus kan nggak ngamuk-ngamuk kan? Roh Kudus itu roh yang serba ngalah, selalu mengalah. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ada 2 dimensi di sini. Yang satu dia menyertai itu di luar, yang satu lagi di dalam, dia diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini indah loh, luar biasa. Makanya nama Yesus. Yesus yang mengucapkan ini. Yesus itu Immanuel, artinya Allah beserta. Gara-gara Yesus kita nggak pernah sendirian lagi. Kita nggak bisa yatim piatu. Nggak boleh punya sifat. Mendingan jadi yatim piatu sungguhan, tapi nggak punya sifat yatim piatu, tapi punya sifat anak. Daripada anak orang, papa mama lengkap, baik lagi orang tuanya, tapi sifatnya sifat yatim piatu. Merasa selalu mengasihani diri, merasa diri victim atau korban. Orang yang kenal Yesus nggak boleh ada roh yang ingat yang seperti yatim piatu on the inside atau di dalam. Sebab Yesus itu Immanuel. Siapa terima Yesus nggak boleh kesepian lagi. Dia bisa sendiri, merasa sendirian, tapi dia nggak pernah sungguh-sungguh sendirian. Karena orang yang terima Yesus terima Immanuel. Immanuel itu artinya God with us. Allah beserta. Gara-gara Yesus, kita terima Yesus, kita sekarang punya Bapa. Sekalipun sebagian kita nggak punya figur Bapa, nggak punya figur ayah ceritanya. Kita bisa menyebut dia Bapa kami di dalam sorga. Bukan hanya punya Bapa, punya keluarga. Roh Kudus itu bukan hanya vertikal membawa kita, tapi horizontal pada saudara seiman. Makanya orang penuh Roh Kudus kan nggak jadi eksklusif, nggak jadi menjauhkan diri dari pertemuan. Atau memutus hubungan dengan saudara seiman. Aku bisa tumbuh sendiri karena trauma, dulu pernah terluka di sebuah gereja. Nggak akan begitu. Roh Kudus itu roh pemulihan, roh kesembuhan. Malah sembuh, malah harus mengkonfrontasi area sakitnya. Dan di situ dia harus membuat keputusan untuk mengampuni dan untuk percaya lagi. Nggak bisa kita berkata, I just want to believe God, aku hanya mau percaya Tuhan. If you believe God, you will have to start believing man again. Kita harus belajar untuk mempercayai orang juga. Kalau kita nggak percaya sama orang, tutup diri itu namanya orang yang trauma. Orang seperti itu nggak bisa diberkati. Apalagi jadi berkat, dia tutup diri. Yesus itu Immanuel, gara-gara Yesus. Kita sekarang punya Bapa di sorga. Tapi nggak hanya itu, gara-gara Yesus dia minta kepada Bapa kasih Roh Kudus. Kita nggak sendirian, inside us di dalam kita tinggal seorang pribadi. Allah Roh Kudus. Indah ya, luar biasa ya. Saya kasih 3 poin seperti biasanya. Sebagai pewahyuan dan rangkuman apa yang kita pelajari. Kita punya seorang penolong yang tangguh. 1. Roh Kudus akan membantu kita untuk mengasihi Yesus dan taat kepada Bapa. Nah itu dia. Roh Kudus itu akan membantu kita, seperti yang saya katakan tadi, saya jabarkan, bahwa dia penolong kita yang tangguh. Apa sih tugasnya? Sekalipun dia Allah, dia menugasi dirinya untuk mengajari dan menguatkan kita. Untuk membimbing, membantu kita dan menolong kita. Agar kita mengasihi Yesus dan taat pada Bapa. Saya sebut Roh Kudus itu penolong yang sejati. Dan dialah yang membuat kita tidak lagi jikalau, tapi pasti. Sekalipun kita masih bisa gagal, kita nggak sempurna, kita masih belajar. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Allah, makin hari dia akan semakin mengasihi Yesus. Makin hari dia akan semakin menuruti segala perintahnya. Semakin hari dia akan semakin taat pada perintah-perintah Bapa. 2, kita punya seorang penolong yang tangguh, namanya Roh Kudus kan.
Tidak kelihatan bukan berarti Roh Kudus tidak dahsyat atau tidak nyata. Roh Kudus ini menyebut dirinya, dia adalah, Yesus menyebutnya the Spirit of Truth, roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu ada dalam kebenaran. Dia itu mempengaruhi kita dalam kebenaran. Saya punya sebutan seperti ini, Spirit of Truth and Fruit. Roh Kudus itu tidak narsis. Memang dia tidak kelihatan. Memang tidak niat untuk dilihat. Tapi dia terasa pengaruhnya dalam kebenaran yang dia ajarkan dalam kehidupan kita. Dan buah-buah yang dihasilkan dalam diri kita. Kasih, damai sejahtera, sukacita, semua hingga kelemah lembutan dan penguasaan diri. He's the Spirit of Fruit and Truth. Tidak kelihatan, bukan berarti Roh Kudus itu nggak dahsyat. Jangan salah, perlu interview Anania Safira, gimana mereka matinya. Langsung rebah putus nyawa. Gara-gara bohongin Roh Kudus di dalam bait suci, di dalam tempat ibadah mereka, gereja mula-mula. Ya, just because he's invisible, tidak kelihatan, bukan berarti dia nggak nyata. Di alam kita ini terlalu banyak hal-hal yang powerful sekali yang tidak kelihatan. Misalnya gelombang. Misalnya apalagi oksigen. Itu nggak kelihatan. Tapi Roh Kudus bukanlah hal-hal itu ciptaan. Roh Kudus seorang pribadi. Dan nyata sekali. Kita ini terlalu memberhalakan panca indera sih menurut saya. Yang disuapin terus itu hanyalah indera penciuman, pendengaran, penglihatan yang jasmani. Tapi manusia tidak pernah mengisi hatinya, yang diisi perutnya dengan roti. Padahal manusia hidup dari firman. Roh Kudus itu powerful, tapi dia nggak narsis. Kalau Anda lihat hari-hari ini di media ya, sosial media, apalagi kalau kemarin-kemarin menjelang Halloween. Saya diberitahu teman-teman sih, waduh sekarang lihat-lihatnya semuanya itu hantu-hantu. Film-film juga begitu. Dan beberapa penampakan-penampakan, Anda lihat kadang-kadang apakah setan sengaja ya? Penampakan hantu terekam oleh CCTV, terekam oleh video kamera, oleh HP seseorang dan sebagainya. Roh Kudus tidak akan gitu. Itu spirit murahan. Itu roh narsis. Roh Kudus itu tidak kelihatan memang. Itulah sebabnya dia berwibawa. Itulah sebabnya dia Allah. Itulah sebabnya dia itu mulia. Loh, tapi kan Roh Kudus itu burung merpati. Bukan. Waktu Yesus dibaptis, terbuka langit, turun Roh Kudus seperti burung merpati. Roh Kudus bukan burung merpati, seperti burung merpati. Dia turun, gak bisa menjelaskan waktu itu dalam insiden pembaptisan Yesus tersebut. Roh Kudus itu begitu glorious. Dia begitu lembut, tidak kasar, tapi dia begitu kuat. Dialah roh maha kuasa. Dia bukan berkuasa. Roh jahat punya kuasa untuk menghancurkan hidup orang. Roh Allah itu maha kuasa. Memutarbalikkan pekerjaan iblis. Ketiga, Roh Kudus itu membimbing kita dari dalam kita. Tadi ingat ya, dia akan diam di dalam kamu, kata Yesus ya kan? Roh Kudus membimbing kita dari dalam kita dan mengatur kejadian di sekeliling kita. Itulah penyertaan. Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus membimbing kita dari dalam kita dan mengatur kejadian di sekeliling kita. Nah, saya kasih satu cerita simpel aja. Suatu hari waktu saya masih sekolah, saya sampai sebuah tempat, udah capek sekali, tapi ternyata pintu terkunci. Dan kunci ditaruh di situ, saya ambil, ada 30 kuncinya, 230-an lah, 30 ada tuh. Aduh itu kalau nggak salah sudah pukul 3 pagi gitu, saya sampai di situ. Aduh saya harus buka yang mana, letih sekali, simple. A spirit-led life itu dalam hal-hal sederhana dituntun sama Roh Kudus. Saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau enggak ya, Anda nilai sendiri. Tapi saya juga nggak jadikan ini suatu teori, tapi ini pengalaman kesaksian. Saya juga punya kesaksian untuk saya bisa bagikan. Dalam keletihan saya setelah pelayanan berapa hari non-stop, saya sampai tempat 30 kunci gimana ini. Coba satu-satu kira-kira waktu 15 menit minimal atau 3,5 jam bisa-bisa ya. Saya berkata, oh bantu aku Tuhan, tolong aku Tuhan, aku capek sekali.
Tiba-tiba merasa aja dari 30 kunci yang saya pegang itu, yang ini. Nggak ada suara sih. Di kesaksian hati saya aja, yang ini. Udah saya buka, langsung terbuka pintunya, saya masuk. Ombyokan kunci segitu. Saya selalu berdoa begini tiap hari. Lord, baik buat diri sendiri, buat orang lain, buat keluarga Saat Teduh, buat anak-anak kami. Tuhan, tuntunlah langkah. Seperti lagu yang lama sekali, peganglah tanganku Roh Kudusku, tak berani jalan sendiri. Tuntunlah langkah kami, supaya kami selalu ditemukan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ketemu sama orang yang tepat untuk tujuan yang tepat. Jangan sampai kita itu apes-apesan di tempat yang salah. Di waktu yang salah, untuk tujuan yang salah, ketemu orang yang salah lagi. Wah, celaka. Sebelum landing pesawat atau saya datang ke suatu kota baru, saya punya kebiasaan selalu berkata, Tuhan, kuserahkan kakiku, tuntun aku ya Tuhan, tuntun aku. Punya kebiasaan pokoknya sebelum mendarat pesawat. Saya kalau pelayanan atau kemana saja, saya selalu berkata, Tuhan, tuntun aku. Aku gak berani jalan sendiri. Roh Kudus itu membimbing kita dari dalam. Bagi saya pengalaman kunci tadi, itu yang simple. Anda bisa berkata kebetulan, tapi terus terang saya beritahu ya, saya buka kartu. Terlalu banyak kebetulan kayak gitu di hidup saya loh. Lama-lama menurut saya bukan kebetulan. Judulnya harusnya keseringan. Bisa-bisa itu jadi kesengajaan. Kebetulan adalah tuntunan Tuhan tanpa dibubuhi tanda tangan. Tuhan suruh kita GR sendiri dan membawa ucapan syukur kepadanya dan berkata, Tuhan ya. Bapak, jemaat yang saya kasihi, Roh Kudus itu nyata. Gak kelihatan tapi. Dia membimbing kita dari dalam kita. Dari dalam nih, khususnya untuk membuat keputusan. Gak usah yang mistik-mistik, gak usah. Kadang-kadang simple, yang pasti dia selalu berbicara lewat firman. Tiba-tiba ada ayat yang melompat dan membimbing kita. Tiba-tiba ada seorang teman mendadak yang memberitahu kepada kita, kamu gak gini kah? Apa kamu gak mau mempertimbangkan begitu? Dan kita tahu nasihat itu sound, nasihat itu tertib, nasihat itu bagus. Nasihat itu betul. Roh Kudus kirim orang itu untuk meneguhkan kita sesuatu. Roh Kudus bisa membimbing kita dari luar kita atau dari dalam kita berupa kesaksian roh atau mengatur kejadian di sekeliling kita. Itu gak ada yang kebetulan. 3 ini, catat sekali lagi, kita punya seorang penolong yang tangguh. 1, Roh Kudus akan membantu kita untuk mengasihi Yesus dan taat kepada Bapa. Ya. 2, tidak kelihatan bukan berarti Roh Kudus tidak dahsyat atau tidak nyata. 3, Roh Kudus membimbing kita dari dalam diri kita. Harapkan itu ya, klaim itu, minta itu. Dan serta mengatur kejadian di sekeliling kita. He is so good, right? He is so real and good. Mari kita angkat tangan untuk menerima berkat dari Gembala Agung kita Yesus Kristus. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertaimu. Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Aku akan datang kembali, kata Yesus. 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di sana. Roh Allah ada di tengah kita. Roh Kudus berada bersama denganmu. Tuhan Yesus mengasihimu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And there I find you in the mystery.